Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki. Setelah lama saya nggak bikin video, dan kebetulan hari ini lagi gabut, saya mau cerita sedikit pengalaman selama menggunakan tablet yang ada di depan saya ini. Ini adalah Poco Pad. Karena masih ada stok video, maka videonya kita mulai dari proses unboxing dulu ya. Poco Pad ini saya beli bekas yang baru dipakai selama 1 minggu dengan harga 3,3 juta. Oh iya, saya ada cerita menarik selama proses unboxing ini. Waktu itu setelah proses unboxingnya selesai, sambil merapikan meja, saya coba menyalakan Poco Pad ini. Dan setelah saya pencet-pencet, ternyata tablet ini nggak mau nyala sama sekali. Saat itu saya masih mencoba untuk husnudon. Akhirnya saya coba charge terlebih dahulu. Dan hampir 5 menit tablet ini tetap nggak mau nyala sama sekali. Wah, tanpa pikir panjang, saya akhirnya bawa Poco Pad ini ke Xiaomi Service Center di kota saya. Kemudian itu di kota tabletnya dicek dan diperiksa oleh mas-mas teknisi. Lalu dicoba di-charge sama dia. Hasilnya tetap nggak mau nyala. Akhirnya saya coba untuk klaim garansi. Dari pihak Service Center diberikan 2 pilihan, yaitu yang pertama ganti unit tetapi syaratnya harus ambil barangnya di toko asal pembelian. Atau pilihan yang kedua, cukup di-service atau diperbaiki. Karena opsi yang pertama saya pikir ribet dan ini barang second, akhirnya saya putuskan untuk diservis saja. Lalu dibuatkanlah tanda terima. Setelah 3 hari kemudian saya dihubungi kembali oleh pihak service centernya, memberitahukan kalau tabletnya sudah bisa nyala. Saya tanya penyebabnya apa. Ternyata bilang mas teknisnya hanya habis baterai dan harus dipancing pakai charger yang buatnya lebih besar. Pelajaran yang bisa diambil adalah kalau kita suka beli barang second atau bekas, alangkah baiknya jika masih ada garansinya untuk menghindari masalah-masalah yang pernah seperti saya alami tadi, biarpun masalah itu sepele. Oke guys, kita langsung ke pengalaman suka duka saya selama pakai tablet ini. Yang pertama, sukanya adalah yang pertama murah. Seperti yang sudah saya beritahukan di awal video, saya mendapatkan Poco Pad ini dalam kondisi bekas dalam baru seminggu pakai dengan harga 3,3 juta. Juga dengan sedikit kesabaran hunting di e-commerce, Tokped, Shopee, bahkan OLX, alhamdulillah saya mendapatkan keyboard case-nya dengan harga 350.000 serta pennya seharga 370.000. Memang keyboard dan pennya bukan merek Poco, melainkan punya Redmi Pad Pro. Dikarenakan Poco Pad dan Redmi Pad Pro itu adalah 2 benda yang sama, jadi aksesorisnya bisa berfungsi dengan baik. Jadi total harga Poco Pad beserta keyboard dan smartpadnya adalah 4.020.000. Cukup hemat dibandingkan beli baru yang totalnya. Sukan yang kedua adalah spesifikasinya yang mumpuni. Tablet ini ditenagai dengan prosesor Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB yang bisa di-up menjadi 16GB, internal 256GB, dan bisa ditambah microSD pula. Dengan spek segini menurut saya cukuplah kalau cuma buat main game yang speknya nggak terlalu tinggi, macam Yandere Zero kualitas medium atau Call of Duty Mobile set high frame rate maksimal. Internal 256GB nya pun cukup bagi saya untuk menyimpan file kerjaan, file foto video, dan lain sebagainya. Suka yang ketiga adalah layarnya yang besar. Ketika pertama kali saya melihat tablet ini, saya cukup impress dengan luas layarnya. Ukuran 12 inci menurut saya tidak sebesar layar laptop maupun kekecilan seperti layar ROG Ally saya yang cuma 7 inci. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan tablet yang rata-rata ukurannya 10-11 inci. Ukuran 12 inci ini cukup nyaman untuk dibuat mengetik, nonton film, dan main game tipis-tipis. Main game tipis-tipis maksudnya ya jangan lama-lama. Kalau terlalu lama nanti tangan kita bisa pegel. Saran saya sih kalau mau main game lebih baik pakai gamepad aja. Sukanya yang keempat adalah baterainya yang awet. Dengan ukuran baterai besar sebesar 10.000 mAh dan dengan pola pemakaian saya yang cuma sekedar browsing, nonton film, ya kadang-kadang ngetik, kadang juga main game tipis-tipis, baterai ini bisa bertahan selama 1 hari, bahkan bisa tembus 2 hari. 1 hari dengan sisa baterai di sore hari sekitar 30-40%. Dan juga tablet ini disertakan charger 33 watt yang waktu chargernya lumayan lama sih, sekitar 2-3 jam.
Oke guys, setelah saya ceritakan hal apa yang saya suka dari tablet ini, sekarang saya mau ceritakan apa aja sih dukanya selama saya menggunakan tablet ini. Yang pertama adalah variannya cuma WiFi only. Sayang, varian tablet ini yang masuk ke Indonesia cuma WiFi only, jadi agak sedikit ribet jika kita mau berinternetan. Mau nggak mau, kita harus menyalakan hotspot di HP jika nggak ada sumber WiFi di sekitar kita, yang akibatnya bikin boros baterai device utama kita. Ya, hal ini bisa saya maklumi karena umumnya varian seluler itu harganya lebih mahal jika dibanding dengan varian WiFi only. Yang kedua adalah tidak adanya fitur workstation mode. Sayang sekali, Xiaomi tidak memberikan fitur workstation mode pada tablet ini layaknya seri Mi Pad 6 ataupun Mi Pad 6s Pro. Untuk bermultitasking, disediakan fitur split screen dan floating windows. Jika semuanya digunakan, maksimal bisa membuka 4 aplikasi secara bersamaan. Tidak sepraktis Samsung DeX-nya Samsung sih, tapi kalau ingat harganya ya wes cukup-cukup aja lah. Tetapi saya bisa mengakali fitur multitasking ini dengan menginstal Linux XFCE via Termux, sehingga tampilan dan fitur yang didapatkan bisa layaknya laptop Windows, cuma bedanya ini berbasis Linux di Android. Mau ngetik-ngetik layaknya MS Word, Excel, PowerPoint bisa menggunakan WPS Office yang fiturnya 98% sama dengan yang ada di laptop Windows. Jadi dengan menginstal Linux di Pokopad ini bisa meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mantap. Apalagi ya? Mungkin kalian tahu, bisa tulis kekurangan Pokopad ini di kolom komentar. Oke guys, itulah video pengalaman saya selama menggunakan Pokopad ini. Kalau menurut saya sih, tablet ini sangat recommended untuk dibeli. Performanya tinggi di harganya, layar bagus 120Hz pula. Apalagi coba? Rajin ibadah, rajin sedekah, semoga hidup semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.